Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel saya. Saya Yusuf Ahmada. Pada video kali ini, saya akan membahas soal-soal persiapan penilaian akhir tahun mata pelajaran IPA SMP kelas 8, kurikulum 2013 edisi revisi. Sebelum kita bahas, alangkah baiknya jika kalian membantu channel ini agar terus berkembang. Caranya, dengan like video ini, comment, and subscribe. Jangan lupa nyalakan juga tombol loncengnya ya. Oke, langsung saja simak penjelasannya berikut ini. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Soal nomor 1 adalah sebuah drum besi dapat mengapung di dalam air disebabkan oleh A. Massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis air. B. Massa jenis seluruh drum lebih besar daripada massa jenis air. C. Massa jenis bahan pembuat drum lebih kecil daripada massa jenis air. Atau yang D. Massa jenis bahan pembuat drum lebih besar daripada massa jenis air. Nah, kita tahu syarat benda dia bisa mengapung di dalam air itu syaratnya adalah massa jenisnya harus lebih kecil daripada massa jenis air. Nah, berarti di sini jawabannya yang mana? Apakah yang A atau yang C? Nah, kita tahu bahwa besi itu dia massa jenisnya pasti lebih besar daripada massa jenis air. Buktinya paku yang terbuat dari besi, meskipun dia ukurannya kecil, ketika dia dicelupkan ke dalam air maka dia akan tenggelam. Lalu kenapa kok drum besi dapat mengapung di dalam air? Nah, jadi massa jenis seluruh drum itu dia akan menjadi lebih kecil karena adanya rongga udara, sehingga massanya menjadi lebih kecil daripada saat terdapat isi pada drum tersebut. Nah, kita ingat bahwa massa jenis itu dirumuskan Rho sama dengan M per V, di mana massa jenis itu dia sebanding dengan massanya. Artinya, semakin kecil massanya, maka massa jenisnya juga akan semakin kecil. Oke, jadi di sini jawabannya adalah yang A. Massa jenis seluruh drum lebih kecil daripada massa jenis A. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, soal nomor 2. 4 ekor ikan berada di dalam kolam air seperti gambar berikut. Urutan besar tekanan yang dialami keempat ikan dari tekanan besar ke tekanan kecil adalah. Nah, ini berkaitan dengan tekanan hidrostatis. Ingat bahwa tekanan hidrostatis itu berbanding lurus dengan kedalaman. Semakin dalam suatu titik dari permukaan zat cair, maka tekanannya akan semakin besar. Atau kalau dirumuskan secara matematis dirumuskan P sama dengan Rho G H. Jadi di sini posisi ikan yang paling dalam adalah ikan nomor 4, kemudian nomor 3, nomor 2, nomor 5. Jadi urutan tekanan yang paling besar juga dari ikan nomor 4, 3, 2, 1. Berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Gaya apung yang dialami benda sebesar berapa? Nah, jadi di sini ada sebuah balok ketika dia ditimbang di udara itu ternyata beratnya adalah 85 Newton. Kemudian ketika dia ditimbang di air ternyata beratnya 60 Newton. Maka besarnya gaya apung yang dialami oleh benda adalah sebesar berapa? Nah, jadi ini pernah nggak sih kalau kalian menggendong teman kalian di dalam air? Nah, pasti akan terasa lebih ringan. Kenapa? Karena ada gaya apung atau gaya angkat ke atas, di mana besarnya gaya apung atau gaya angkat ke atas itu merupakan berat benda saat di udara dikurangi dengan berat benda ketika di air. Tahu berarti kalau di soal ini besarnya gaya apungnya sama dengan berapa? Iya, 85 dikurangi 60. Berarti jawabannya adalah 25 Newton. Ya, yang B. Lanjut soal nomor 4. Pasangan alat dan prinsip kerjanya yang sesuai adalah A. Yang A di situ ada balon udara. Apakah dia termasuk penerapan hukum Pascal? Yang B di situ ada mesin hidrolik pengangkat mobil. Apakah dia termasuk hukum Pascal? Yang C ada kapal. Apakah dia termasuk penerapan hukum Boyle? Atau yang D, ada tensimeter, apakah dia termasuk penerapan dari hukum Archimedes? Nah, jawabannya yang mana yuk? Nah, jadi oke, kita bahas.
Yang pertama di sini, contoh penerapan dari hukum Archimedes itu diantaranya ada kapal laut, kapal selam, balon udara, dan lain sebagainya. Kemudian, contoh penerapan hukum Pascal diantaranya ada dongkrak hidrolik, mesin hidrolik, kemudian ada pompa ban, ada tensimeter, itu merupakan contoh penerapan hukum Pascal. Nah, kalau penerapan hukum Boyle diantaranya ada jarum suntik, cat semprot, dan lain sebagainya. Jadi, kalau di soal nomor 4 ini, gambar pasangan alat dan prinsip kerjanya yang sesuai adalah yang mana? Ya, adalah yang B. Di situ ada gambar mesin hidrolik pengangkat mobil, dia termasuk penerapan dari hukum Pascal. Lanjut soal nomor 5. Berapakah tekanan hidrostatis yang diterima benda yang berada di dalam air sedalam 350 cm jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan besar gravitasi adalah 10 Newton per kilogram. Nah, teman-teman ingat, untuk mencari tekanan hidrostatis tadi dirumuskan P sama dengan rho GH. Nah, di soal ini sudah diketahui. Yang pertama, kedalamannya adalah 350 cm atau kalau diubah ke meter berarti 3,5 meter. Kemudian massa jenis atau rho airnya sama dengan 1000 dan percepatan gravitasinya atau G-nya 10 Newton per kilogram. Jadi, besarnya tekanan hidrostatis pada benda tersebut adalah P sama dengan rho GH, sama dengan rho-nya 1000, G-nya 10, kemudian hanya di sini 350 cm kita ubah ke meter jadi 3,5. Sehingga hasilnya adalah 35.000 Newton per meter per segi. Berarti jawabannya adalah yang D. Lanjut ke soal nomor 6. Perhatikan gambar percobaan berikut ini. Di situ ada sebuah balon. Dia dipasang di ujung sebuah botol. Kemudian balon tersebut ternyata dia bisa mengembang ketika botolnya dimasukkan ke dalam air panas. Nah, pernyataan yang sesuai dengan gambar tersebut adalah yang mana? A. Udara dalam botol A memuai sehingga tekanan udara dalam balon lebih besar daripada di luar botol. B. Udara dalam botol B memuai sehingga tekanan udara dalam balon menjadi lebih kecil daripada di luar balon. Atau yang C, udara dalam botol A menyusut sehingga tekanan udara dalam balon lebih besar daripada di luar balon. Atau yang D, udara dalam botol B memuai sehingga tekanan udara dalam balon menjadi lebih besar daripada di luar balon. Nah, jawabannya yang mana yo? Nah, gini. Jadi, pada saat botol dimasukkan ke dalam air panas, maka udara dalam botol akan memuai dan tekanan udara dalam balon menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar balon. Nah, sesuai sifat gas yang menekan ke segala arah, maka udara yang memuai itu akan mengisi balon. Sebaliknya, jika airnya dingin, udara dalam botol menjadi menyusut karena penurunan suhu. Jadi di sini jawaban yang paling tepat adalah yang B. Udara dalam botol B memuai sehingga tekanan udara dalam balon menjadi lebih kecil daripada di luar balon sehingga balonnya bisa mengembang. Lanjut ke soal nomor 7. Pada tumbuhan, air dari akar dapat naik sampai ke daun disebabkan oleh daya kapilaritas batang. Pernyataan yang benar terkait peristiwa tersebut adalah A. Di dalam sel-sel akar terjadi peristiwa osmosis sehingga menyebabkan daya kapilaritas batang meningkat. B. Jaringan silem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. C. Jaringan phloem memiliki diameter yang sangat kecil sehingga memiliki tekanan yang besar untuk menaikkan air ke daun. Atau yang D. Air dari dalam tanah dapat naik karena daya isap daun yang rendah sehingga tekanan osmosis dalam sel meningkat. Nah, jawabannya yang mana yo? Jadi, kita ingat lagi, apa sih itu kapilaritas? Kapilaritas atau disebut juga gaya kapiler merupakan gejala atau peristiwa meresapnya zat cair melalui celah-celah sempit atau pipa kapiler. Nah, kalau pada tumbuhan yang berfungsi atau yang berperan
untuk membawa air dari akar ke daun itu siapa sih? Ya, yaitu adalah jaringan xilem. Terus kenapa kok xilem bisa mengangkat atau membawa air dari akar ke daun? Karena xilem memiliki diameter yang sangat kecil atau berupa pipa kapiler sehingga memiliki tekanan yang besar. Contoh lainnya, misalnya pada minyak tanah yang berada di bawah, dia bisa bergerak naik melalui sumbu kompor yang terbuat dari kain yang berpori-pori kecil. Jadi di sini jawabannya adalah yang B.